energi dinamis inspiratif. Sukses. Baik pemirsa, perbincangan saya dengan Pak Samsuri terkait masalah kemajuan MAN akan kembali saya lanjutkan. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya ingin tahu prosentase antara pendidikan agama, pendidikan umum, dan apa itu namanya, apa itu tadi itu, keterampilan yang diberikan di MAN. Prosentasenya berapa persen Pak Samsuri? Ya, jadi kalau tugas mengajar dalam kaitan dengan pendidikan agama sebenarnya adalah semua mata pelajaran harus memasukkan unsur-unsur agama. Tetapi dalam struktur kurikulum maka kita bisa melihat di situ bahwa kurikulum agama itu antara agama dengan keterampilan itu bisa mencapai sekitar 30%. Jadi ya 20%, 10% itu keterampilan, dan yang 70% adalah mata pelajaran umum, Pak Mahfud. Gitu ya? Ya. Dan Anda, apa itu namanya, Anda merasakan tidak kalau sekarang itu harapan dari orang tua itu sedikitnya sudah terrealisasi di benak para siswa-siswa Anda itu? Ya, kami bisa merasakan hal itu bisa terbukti bahwa orang tua yang menyekolahkan anaknya ke sana tidak hanya sekali, bahkan adiknya disusulkan lagi. Nanti kalau lulus adiknya lagi. Ini satu fakta, suatu bukti bahwa mungkin itulah yang dirasakan orang tua, bahwa saya pas menyekolahkan ke Madrasah Aliyah Negeri Lamongan. Gitu ya. Gitu. Dan mungkin inilah satu persoalan yang sering Anda hadapi mungkin. Banyak rumor yang berkembang bahwa orang tua wali kadang itu kan nyekolahkan anaknya di MAN. Itu kan ketika anaknya itu sudah dalam kondisi memprihatinkan, terus dilarikan ke MAN. Bagaimana Anda menyikapi volumina seperti ini, Pak Samsuri? Ya, itulah. Apakah Anda juga mendengar masalah itu? Iya, Pak Mahfud. Itulah yang sebenarnya kami sayangkan. Tapi kami tidak menyalahkan mereka, gitu loh. Kenapa sih harus masuk MAN setelah anaknya nakal, gitu loh. Kadang-kadang ada orang tua yang seperti itu. Jadi artinya sekolahnya ke MAN saja. Biar tidak nakal. Biar tidak nakal, itu loh. Nah ini seharusnya salah, tapi kami selaku rasanya pemimpin di madrasah, selaku pendidik tidak boleh membedakan itu. Ya bagaimanapun peserta didik yang diamanahkan ke Madrasah Aliyah Negeri Lamongan harus kita perlakukan sama gitu. Betul, dalam artian mereka juga kita berikan kesempatan dan kita bina dan selalu komunikasi dengan orang tua. Ya, justru anak-anak yang seperti itu yang mungkin komunikasinya lebih intens ke orang tua untuk mengatur perkembangan. Nah itu seperti Pak Mahfud. Nah, artinya paradigma masyarakat seperti ini kan perlu kita luruskan gitu, sehingga yang terkesan bahwa MAN itu tidak hanya tampungan anak-anak nakal gitu loh. Dan itu kan fenomena itu kan berbahaya kalau memang bisa berkembang kan gitu. Enggak, artinya kalau di Polres satu enggak banyak, enggak sampai 5% itu Pak. Gitu ya? Tapi alhamdulillah sementara ini kita cukup bisa mengendalikan mereka, dan insya Allah anak-anak dari MAN Lamongan karena dibekali dengan berbagai ilmu yang lengkap tadi, mereka relatif lebih bisa dikendalikan, Pak. Saya ingin tahu perbedaan yang paling mendasar antara ketika Anda memegang atau perbedaan secara umum antara di MAN sendiri dan di sekolah menengah atas lainnya. Apa perbedaan yang mendasar itu Pak Samsuri kira-kira? Ya, jadi pola perilaku yang biasa kita tanamkan dan kita biasakan di lingkungan pendidikan itulah ternyata banyak mempengaruhi terhadap bagaimana pola perilaku dia di luar gitu. Ya walaupun tidak menutup kemungkinan ada 1-2 kadang-kadang anak didik kita yang tidak sesuai dengan aran-aran kami gitu loh itu. Jadi mereka cukup terbentuk sehingga itulah kebiasaan nanti yang harus dilakukan gitu. Ya. Kalau dengan di sekolah umum saya karena mohon maaf saya tidak pernah mengajar di SMA gitu loh. Tapi yang saya tahu kebetulan saya juga pernah jadi 18 tahun ikut ya mengajar di Unisda. Kedua tahun saya di Unisla, jadi 89 sampai 2008 itu selagi saya tidak mengganggu tugas-tugas saya, karena waktu itu saya hanya sebagai guru saja, tapi setelah saya sebagai kepala madrasah, maka semua harus saya tinggalkan, saya fokus pada tugas dan amanah yang diberikan pada saya, Pak Mahfud. Itu nampak di sana. Begitu ya. Mungkin Anda tidak tahu, saya tertarik mengundang Anda ke sini karena Anda mempunyai program yang sangat luar biasa bagus, ya, dalam artian
program akselerasi itu, percepatan iya, itu. betul. Itu sejak kapan program ini ada? Ya, sebenarnya ide program ini sudah didahului dari kepala sekolah yang lama. Waktu itu Bapak Dr. Andes Hadi Supandi punya ide, tapi masih belum ada gambaran bagaimana pelaksanaannya. Lah kami selaku penerus, maka kami akan melakukan langkah-langkah konkret. Jadi mulai tahun ajaran 2010-2011 kemarin, kami sudah membuka satu kelas akselerasi. Itu dilatar belakangi oleh adanya 3 pilar pendidikan, pembangunan pendidikan nasional. Itu ada 3. Yang pertama adalah memperluas akses pendidikan, yang kedua peningkatan kualitas, dan yang ketiga adalah layanan masyarakat, layanan pendidikan itu. Nah, kami sebagai sebuah lembaga pendidikan, kami identikan bahwa kami itu adalah melayani masyarakat. Gitu. Masyarakat kita itu sangat majemuk. Jadi ada yang tingkat kecerdasannya tinggi, ada yang sedang-sedang, ada yang rendah. Kami melayani itu. Sehingga pada saat itulah kami buka kelas percepatan yang bisa diselesaikan dengan waktu 2 tahun itu. Untuk mewadahi anak-anak yang punya tingkat kecerdasan dan keberbakatan yang luar biasa, yang istimewa. Ya, kalau dilihat dari syarat formalnya memang IQ-nya harus 125 ke atas misalkan itu. Nah, ini ternyata banyak anak-anak kita yang seperti itu. Realitanya selama kita belum membuka kelas Aksel itu, anak-anak yang seperti ini cenderung nakal, Pak Mahfud. Oh gitu. Iya. Jadi karena tidak mendapatkan layanan yang sesuai, dia diberlakukan sama dengan siswa-siswa lain. Iya. Kalau dia diberikan pertanyaan, dia tidak berusaha bagaimana menjawab pertanyaan dengan baik, tapi mempermasalahkan pertanyaannya. Gitu. Nah, ini anak ini kalau dibiarkan akan menjadi anak-anak yang brutal, nakal dan sebagainya. Sehingga kami wadai dalam satu program di madrasah itu ada 3 program, yaitu program akselerasi itu untuk mewadai mereka yang punya bakat istimewa, punya kecerdasan istimewa. IQ di atas rata-rata. Iya, IQ di atas 125 itu. Kemudian yang kedua adalah kami juga membuka program unggulan. Tidak tahu orang bisa mengatakan itu sebagai RSBI atau RMBI, terserah mereka, tetapi itu adalah unggulan. Karena terus terang untuk di Kementerian Agama masalah RSBI dan sebagainya masih dalam kajian. Tapi kami untuk berkompetisi dengan sekolah-sekolah yang lain, maka kami punya unggulan yang kami beri nama International Oriented Class. Jadi kelas yang berorientasi internasional gitu. Nah, artinya kan kalau memang RSBI itu kan sekarang banyak di Lamongan. Tetapi kalau yang namanya program akselerasi yang sekolah hanya cukup 2 tahun, sekolah menengah atas cukup 2 tahun, itu kan hanya baru di Andadiman. Saya dengar SMA 1 baru wacana, tetapi Anda sudah berjalan sekitar 2 tahun ini. Nah, inilah menariknya Anda. Sehingga saya berusaha mengundang Anda ke sini. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan kembali. Progresif, dinamis, interaktif. Sukses!